Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livi Agusti Wulandari dengan nomor NPM 24041010017 dari Matkul Teori Administrasi Negara kelas I. Pada bagian pertama video ini, saya akan menjelaskan mengapa penanganan COVID-19 di Indonesia dapat dianalisis menggunakan konsepsi networking governance. Pandemi COVID-19 merupakan krisis multidimensi yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga ekonomi, sosial, pendidikan, hingga stabilitas politik. Dalam konteks seperti ini, negara tidak mungkin bekerja sendirian secara hierarkis sebagaimana dengan paradigma out public administration. Pemerintah juga tidak cukup jika hanya berfokus pada efisiensi seperti dalam paradigma new public management. Oleh karena itu, pendekatan networking governance ini menjadi relevan dalam kasus ini. Selanjutnya, secara teoritik, networking governance menurut Rhodes pada tahun 1997 dan Kickert, Kleijin, dan Koppenjan pada 1997 juga adalah bentuk tata kelola yang menekankan kerjasama antar aktor yang saling bergantung, baik aktor negara maupun non-negara, dalam jejaringnya yang bersifat horizontal dan kolaboratif. Dalam penanganan COVID-19 di Indonesia, terdapat beberapa aktor utama yang terlibat, seperti yang pertama, aktor pemerintah pusat yang terdiri dari Presiden, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator PMK, dan BNBP, dan serta Satgas COVID-19. Pemerintah pusat berperan sebagai pembuat kebijakan utama, penentu regulasi, serta koordinator nasional. Lalu yang kedua adalah pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam penerjemah kebijakan pusat ke dalam konteks lokal, seperti penerapan PSBB dan PPKM, pengelolaan fasilitas kesehatan, serta distribusi bantuan sosial. Lalu, aktor yang ketiga yaitu sektor swasta, termasuk rumah sakit swasta, perusahaan farmasi, industri kesehatan, dan perusahaan logistik. Peran sektor swasta ini terlihat jelas dalam penyediaan tempat perawatan, produksi vaksin, distribusi oksigen, serta dukungan pendanaan melalui program CSR. Lalu yang keempat adalah masyarakat sipil dan komunitas seperti RT atau RW, relawan, organisasi keagamaan, dan LSM. Mereka berperan dalam edukasi protokol kesehatan, pendataan warga yang terdampak, lalu pengawasan isolasi mandiri, serta penyaluran bantuan sosial. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah media dan akademisi. Media ini berperan dalam menyebarkan informasi dan membentuk opini publik, sedangkan akademisi memberi masukan berbasis data dan kajian ilmiah terkait epidemiologi dan kebijakan kesehatan.
Namun, pada praktiknya, penerapan networking governance ini tidak berjalan tanpa hambatan. Ada hambatan juga di dalamnya. Seperti hambatan utama yaitu lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, perbedaan kapasitas fiskal dan sumber daya antar daerah, maraknya hoaks dan disinformasi, serta ego sektoral antar lembaga. Lalu, menurut Ansel dan Ghosh 2008, tantangan utama dalam kolaboratif governance adalah rendahnya kepercayaan antar aktor dan ketimpangan kekuasaan yang terlihat pada penanganan COVID-19 di Indonesia ini. Model networking yang berkembang pada tata kelola COVID-19 di Indonesia ini dapat disebut sebagai hybrid networking governance, di mana negara tetap menjadi aktor dominan, tetapi keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada partisipasi aktor non-negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia menunjukkan praktik yang nyata networking governance, meskipun masih terdapat berbagai tantangan dan hambatan struktural dan institusional. Lalu yang kedua, saya akan menganalisis bagaimana program Kader Surabaya Hebat yang dijalankan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam menangani masalah stunting dapat dipahami melalui paradigma New Public Governance serta menjelaskan hambatan yang muncul dalam implementasinya. Stunting merupakan masalah kesehatan publik yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan aspek gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, sanitasi, pola asuh, dan budaya. Oleh karena itu, stunting dikategorikan sebagai weak problem yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah secara tunggal. Dalam konteks inilah paradigma New Public Governance menjadi sangat relevan. Secara teoretik, New Public Governance menurut Osborne 2010 merupakan paradigma administrasi publik yang menekankan bahwa pelayanan publik dihasilkan melalui jejaring kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dan aktor lainnya. Negara tidak lagi berperan aktor dominan tunggal, melainkan sebagai fasilitator dan koordinator dalam jejaring tersebut. Program Kader Surabaya Hebat merupakan bentuk konkret penerapan paradigma New Public Governance dalam kebijakan penanganan stunting di tingkat lokal. Program ini melibatkan ribuan kader yang berasal dari masyarakat di tingkat kelurahan dan RW yang secara langsung mendampingi keluarga berisiko stunting tersebut, ibu hamil dan balita. Penerapan paradigma New Public Governance dalam program Kader Surabaya ini dapat dilihat dari berbagai aspek utama. Pertama adalah pelibatan multi-aktor dalam tata kelola program. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Puskesmas tidak bekerja sendiri. Mereka berkolaborasi dengan kader masyarakat, PKK, posyandu, serta tokoh masyarakat di tingkat lokal. Kader Surabaya Hebat berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah sekaligus representasi masyarakat. Kedua, program ini mencerminkan prinsip production of public service dalam paradigma NP, New Public Governance. Pelayanan publik tidak hanya diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, tetapi dihasilkan bersama. Kader tidak sekedar menjalankan instruksi birokrasi, melainkan aktif dalam pendataan balita, pemantauan pertumbuhan kembang anak, edukasi gizi keluarga, hingga pendampingan rumah tangga beresiko stunting. Dengan demikian, warga menjadi bagian dari solusi, bukan hanya objek kebijakan.
Ketiga, terdapat pendekatan bottom up dan berbasis komunikasi. Kader Surabaya Hebat direkrut dari warga lokal yang memahami kondisi sosial, budaya, dan ekonomi lingkungannya. Hal ini membuat intervensi penanganan stunting lebih kontekstual dan tepat sasaran. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan NPG yang menekankan pentingnya pengetahuan lokal dan relasi horizontal antar aktor. Keempat, program ini membangun relasi horizontal dan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya tidak hanya mengandalkan kontrol administratif, tetapi juga membangun kemitraan dengan kader melalui pelatihan, koordinasi rutin, dan sistem pelaporan digital. Dalam perspektif NPG, kepercayaan merupakan modal sosial utama dalam tata kelola berbasis jaringan. Dari sisi data, Kota Surabaya menunjukkan tren penurunan prevalensi stunting dalam beberapa tahun terakhir, yang salah satunya dikaitkan dengan penguatan peran kader dan intervensi berbasis komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dalam kerangka NPG memiliki kontribusi positif terhadap pencapaian kebijakan. Namun, dengan demikian, penerapan paradigma New Public Governance dalam program kader Surabaya Hebat juga menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan pertama yaitu ketimpangan kapasitas antar kader. Tidak semua kader memiliki tingkat pendidikan, pemahaman gizi, dan kemampuan komunikasi yang sama. Menurut Taufik 2012, kolaborasi NPG membutuhkan aktor yang memiliki kapasitas relatif setara agar tidak terjadi dominasi atau ketergantungan berlebihan. Hambatan kedua adalah keterbatasan insentif dan keberlanjutan motivasi kader. Sebagian besar kader bekerja dengan insentif yang terbatas, bahkan berbasis sukarela. Hal ini berpotensi menurunkan komitmen jangka panjang, terutama ketika beban kerjanya meningkat. Hambatan yang ketiga yaitu koordinasi lintas organisasi perangkat daerah yang belum sepenuhnya optimal. Penanganan stunting melibatkan banyak OPD seperti kesehatan, sosial, pendidikan, dan perumahan. Jika koordinasi tidak berjalan efektif, maka program beresiko tumpang tindih dan tidak sinkron. Hambatan yang keempat adalah beban kerja kader yang cukup tinggi, mulai dari pendataan, pendampingan, pelaporan, hingga edukasi masyarakat. Tanpa dukungan teknologi dan manajemen kerja yang baik, kader berpotensi mengalami kelelahan. Kesimpulannya yaitu program kader Surabaya Hebat ini merupakan contoh nyata penerapan paradigma New Public Governance dalam kebijakan publik di tingkat lokal. Program ini berhasil menerjemahkan prinsip kolaborasi co-production dan partisipasi masyarakat dalam penanganan stunting. Namun, agar program ini berkelanjutan dan semakin efektif, diperlukan penguatan kapasitas kader, sistem insentif yang memadai, serta koordinasi lintas sektor yang solid. Lalu untuk soal yang terakhir, saya akan menjelaskan mengapa paradigma New Public Governance atau NPG dianggap sebagai solusi relevan dibandingkan paradigma administrasi publik lainnya, baik secara teoretik maupun empiris. Penjelasan ini akan diawali dengan perkembangan paradigma administrasi publik, dilanjutkan dengan keunggulan teoretik NPG, dan ditutup oleh contoh penerapan dalam konteks nyata di Indonesia. Pertama, untuk memahami posisi New Public Governance, kita perlu melihat perkembangan paradigma administrasi publik secara historis. Paradigma pertama adalah Old Public Administration atau administrasi publik klasik. Paradigma ini menekankan birokrasi yang hierarkis, aturan yang ketat, dan pemisahan yang jelas antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Menurut Max Weber, birokrasi rasional legal dianggap sebagai cara paling efisien untuk menjalankan pemerintahan. Namun, kelemahan paradigma ini adalah kaku, lamban, dan kurang responsif
terhadap kebutuhan masyarakat yang dinamis. Paradigma kedua adalah New Public Management atau NPM yang berkembang pada tahun 1980-an. NPM mengadopsi prinsip-prinsip manajemen sektor swasta ke sektor publik seperti efisiensi, kompetisi, dan orientasi pada hasil. Menurut Hood 1997, NPM bertujuan untuk membuat pemerintah berjalan seperti perusahaan. Walaupun NPM berhasil meningkatkan efisiensi di beberapa sektor, paradigma ini Walaupun NPM berhasil meningkatkan efisiensi di beberapa sektor, paradigma ini dikritik karena terlalu menekankan aspek ekonomi dan mengabaikan nilai-nilai publik seperti keadilan sosial, partisipasi, dan akuntabilitas demokratis. Dalam permasalahan publik saat ini, baik old public administration atau new public management memiliki keterbatasan. Permasalahan publik modern bersifat kompleks lintas sektor dan melibatkan banyak aktor, seperti penanganan COVID-19, kemiskinan, stunting, perubahan iklim, dan transformasi digital. Permasalahan ini sering disebut sebagai weak problems, yaitu masalah yang tidak memiliki solusi tunggal dan tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja. Disinilah New Public Governance muncul sebagai solusi. Menurut Osborne 2010 dan 2006 dan 2010, New Public Governance menekankan bahwa pelayanan publik dihasilkan melalui jejaring kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Pemerintah tidak hanya diposisikan sebagai aktor dominan yang mengendalikan segalanya, tetapi fasilitator dan koordinator dalam sebuah jaringan. Secara teoritik, keunggulan utama New Public Governance terletak pada kemampuan mengakomodasi kompleksitas dan saling ketergantungan antar aktor. NPG mengakui bahwa negara memiliki keterbatasan sumber daya, informasi, dan kapasitas. Oleh karena itu, solusi kebijakan harus dihasilkan melalui kolaboratif dan co-production dengan masyarakat. Selain itu, NPG juga menekankan partisipasi dan kepercayaan. Menurut Rhodes 1997, tata kelola berbasis jaringan hanya dapat berjalan efektif jika terdapat hubungan yang didasarkan pada kepercayaan, bukan semata-mata kontrol hierarkis. Hal ini menekankan NPG lebih demokratis dibandingkan paradigma sebelumnya. Di sisi lain, di sisi empiris, keunggulan New Public Governance dapat dilihat dalam berbagai kasus. Salah satu contohnya adalah penanganan COVID-19. Pandemi tidak dapat ditangani hanya melalui birokrasi pemerintah atau mekanisme pasar. Keberhasilan relatif penanganan COVID-19 sangat bergantung pada kolaboratif antara pemerintah, sektor kesehatan swasta, komunitas lokal, tokoh agama, media, dan masyarakat. Negara bertindak sebagai koordinator, sementara masyarakat berperan aktif dalam penerapan protokol kesehatan dan vaksin. Hal ini menunjukkan praktik nyata New Public Governance. Contoh empirisnya lainnya itu seperti penanganan stunting di kota Surabaya melalui program kader Surabaya Hebat. Seperti dua soal di atas tadi, program ini tidak hanya mengandalkan aparat pemerintah, tetapi melibatkan kader masyarakat sebagai tokoh utama dalam pendataan, edukasi gizi, dan pendampingan keluarga. Pelayanan publik dihasilkan melalui kerja sama dan partisipasi masyarakat, bukan hanya melalui instruksi birokrasi semata. Ini merupakan bentuk co-production yang menjadi ciri khas NPG. Selain itu, penerapan NPG juga terlihat dalam berbagai program seperti Smart City dan layanan publik digital, di mana pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Tanpa kolaborasi, inovasi pelayanan publik akan sulit berkembang. Kesimpulannya yaitu bahwa New Public Governance menjadi solusi dibandingkan paradigma administrasi publik lainnya karena mampu menjawab tantangan
permasalahan publik modern yang kompleks dan multidimensional. Secara teoritik, NPG lebih adaptif, partisipatif, dan kolaboratif. Secara empiris, NPG terbukti relevan dalam berbagai kasus nyata seperti penanganan COVID, stunting, dan pelayanan publik digital. Dengan demikian, New Public Governance bukan hanya paradigma alternatif, tetapi merupakan kebutuhan tata kelola pemerintah modern yang menuntut kolaborasi dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Sekian penjelasan analisis dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.